Assalamualaikum. Cerita Pujuang Langit kali ini datang dari seorang mantan pembalap drag race liar di Jawa Timur. Namanya Mas Suhepi. Balap liar bukan hanya jadi ajang pamer kecepatan motor. Aksi kenakalan remaja yang satu ini juga acap kali jadi ajang taruhan atau berjudi. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya dan merubah kisah hidup putra asal Magetan, Jawa Timur ini. Jadi judinya itu taruhan siapa yang menang gitu ya? Iya. Ini Mas Happy ikutan balapan atau cuma judinya doang? Juga sebagai jokinya juga. Wah. Judinya juga dulu seperti itu. Masya Allah Pujuang Langit, dulu Mas Happy terjerumus dalam judi dan hobi balapan liar. Tapi kini, ia justru semangat ngebut dalam kebaikan, balapan mengejar pahala demi meraih piala keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Mas Happy berbagi rezeki dengan para lansia, mempekerjakan mereka untuk merawat kebun tebunya. Mas Happy, ini saya lihat luar biasa nih. Kebun tebunya luas banget. Ini Iya. baru satu ya? Iya. Yang satu lagi segede ini juga? Iya. Wah, Masya Allah. Dan saya lihat nih dari tadi, pekerja di sini, para petaninya nih, ibu-ibunya, udah lansia semua rata-rata. Lansia, rata-rata lansia. Ibu-ibu di sini yang paling sepuh, yang mana? Ini. Loh, samping saya persis. Sama ini. Wah, sama? Wah, ibu umur berapa? 70-an. 17 tahun. Seumuran dong kita. Ibu berapa? 70? 70. Kalau ibu? 70 tahun. Berapa, Mbak? Pinten, Mbak? Sekitaran 70. Ikhtiar Mas Happy sangatlah mulia. Beliau mempekerjakan lansia-lansia ini murni karena ingin membantu kehidupan mereka yang masih berjuang untuk menafkahi keluarga. Meski badan tak lagi tegap, nyatanya tenaga mereka masih cukup kuat untuk bekerja di ladang. Masya Allah. Bahkan ada pekerja lansia yang sukses menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi dari hasil bekerja di ladang tebu. Allahu Akbar. Bu, jadi sekarang ibu jadi petani udah berapa lama nih? 12 tahun. 11 tahun. Berapa, Bu? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun sama Pak Happy. Iya. Wah, luar biasa, udah lama banget. Setelah bekerja lama sama Mas Happy ini, alhamdulillah sejahtera ya? Alhamdulillah. Terbantu juga? Iya, sampai anaknya sekolah. Wah, Keluar alhamdulillah. SMK. Masya Allah. Nah, Bu, ngomong-ngomong, katanya tuh dulu Mas Happy ini bandel banget katanya. Itu bener? Kok nggak kelihatan? Kan kalau kayak gini kan kelihatannya baik nih, juragan yang luar biasa, perhatian sama lansia. Masa gini-gini bandel? Jadi dulu gimana ceritanya, Mas? Ya, seperti itu. Memang dulu itu sebelum era Orde Baru kita kan anak nakal-nakal semua. Ya. Karena pergaulan bebas. Baik. Kita ibarat setiap malam ada keramaian, kita pasti ada aksi tonjok menonjok, itu pasti ada. Pasti itu, hampir tiap ada, misalkan ada tempat orang hajatan, ada karaoke, ada campur sari, itu pasti ada perkelahian. Oh. Salah satunya saya di situ. Salah satu pelakunya Mas Happy. Iya, seperti itu. Ya Allah. Sampai kalau bahasa Jawanya itu kesel absen di Polres dulu. Oh, sampai masuk Iya. kantor polisi? Iya, Tapi biasa. nggak sempat di penjara kan? Absen sampai 3 bulan. Tapi judinya tuh dulu berkutat itu berapa lama? Lama sekali. Ada 5 tahun? Walah, Lebih? lebih puluhan tahun saya judi. Pujuang Langit, memang unik perjalanan hidup Mas Happy ini. Sudah tahu judi itu haram, masih tetap dilakoni karena hobi dan nafsu senang-senang saja. Dan orang tua pun sudah sering mengingatkan, tapi kalau nafsu sudah menguasai, semuanya tak berarti. Mas Happy, jadi kan tadi Bapak udah ngelarang nih. Iya. Selama waktu masih nakal itu sholat masih tetap? Iya, tetap sholat pasti. Sholat, puasa, Iya, amalan pasti. tuh jalan terus? Puasa Senin Kamis waktu itu pasti terus setiap Senin dan Kamis Loh. puasa. Itu kan udah ada pondasinya tuh amalannya. Tapi
judinya tetap jalan juga? Ya tetap toh, memang itu hobi itu dulu. Pejuang Langit, yang namanya berjudi, apapun alasannya, tetap diharamkan dalam Islam. Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang sangat besar dan manfaat-manfaat bagi manusia, dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi kenapa nih akhirnya memutuskan untuk berhenti bermain judi? Karena kebetulan orang mertua saya kan seorang kiai juga. Kok bisa seorang pemain judi punya mertua itu seorang kiai? Saya kan dulunya berdoa, Hah. seumpama nanti dapat jodoh, semoga anak seorang kiai gitu. Alhamdulillah dijabah. Iya, alhamdulillah dijabah. Oke. Dulu itu bapak saya itu pernah ngajarin, misalkan setiap napas kita harus mengucapkan nama-nama Allah. Salah satunya itu. Oh, Asmaul Husna. Iya, salah satunya. Wah. Dipilih mana yang paling disenangi. Pejuang Langit, kala judi sampai puluhan juta, dinasehatin orang tua pun gak mempan. Mas Happy tetap kecanduan judi. Sampai akhirnya hidayah itu datang. Ia dipertemukan dengan seorang wanita, anak seorang kiai, yang mengubah jalan hidupnya. Pak Evi, ada tamu. Oh kok iya, nggak ini disuruh Mas masuk, Anom toh? dari Jalur Langit. Halo, iya, Mbak, iya. salam kenal. Iya, Masya Allah. Mbak siapa namanya? Fitri. Mbak Fitri. Mbak, tadi saya udah cerita panjang lebar sama Mas Happy. Iya. Keren banget nih. Oh, Anak iya, iya. nakal yang berubah jadi orang dermawan yang bermanfaat buat sekitar. Iya, iya, iya. Nah, saya ada satu pertanyaan. Bahkan lebih nih. Iya, iya, bisa. Gimana anak orang kiai bisa nikah sama anak nakal kayak Mas Happy ini? Kalau diceritain kan panjang. Hmm. Ini singkat aja. Yang awalnya memang kita itu nggak boleh. Jadi selama beberapa tahun kita sembunyi-sembunyi. Tapi karena beliaunya punya keinginan kuat, yo berani matur sama bapak ibu. Akhirnya bisa menunjukkan kalau saya itu bisa menjadi lebih baik. Jadi saya yo tahu kalau taunya kan dari temen juga kalau pekerja keras dari kecil itu memang sudah mau bekerja, cari duit sendiri itu sudah mau. Jadi itu kan tandanya kalau berarti orang ini nanti bisa membuat saya menjadi bahagia, istilahnya seperti itu. Tapi akhirnya diberi kesempatan. Oke. Akhirnya saya 2 tahun, Bapak melihat saya ada perubahan untuk lebih baik. Ibaratnya hijrah dari hal yang buruk ke hal yang baik. Akhirnya bisa diterima. Allahu Akbar, Allah. 2 tahun menjauhi dunia perjudian dan terus mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya membuahkan hasil. Dulu sempat ditolak menjadi menantu kiai dan selalu meresahkan warga dengan balap liarnya. Sekarang, Mas Happy dipercaya warga untuk memimpin desa. Masya Allah. Nakal, penjudi, ditolak keluarga calon istri, itu jadi titik balik. Mulai dekat sama masjid, rajin ibadah, rutin sholat taubat, dan sholat malam. Niatnya gak lagi cuma buat nikahi anak kiai, tapi semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini bikin hati sang mertua luluh, tapi di mata orang, cap penjudi masih nempel kuat kepadanya. Nah, tadi kan Mas Happy bilang ada rutin mengucapkan Asmaul Husna. Iya, betul. Ada nggak sih Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang favorit, yang selalu disebutkan? Ya Latif saya. Ya Latif. Iya, betul. Kenapa Ya Latif? Ya memang saya suka itu. Yang paling saya suka itu, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Setiap kita apapun, kegiatan apa-apa, diucapkan itu semua. Siap. Pejuang Langit, lepas dari kecanduan judi itu nggak gampang. Tapi Mas Happy punya cara khusus buat kuat lawan nafsu itu. Dia rutinkan baca Asmaul Husna, sebut-sebut nama Allah yang maha indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Sejak berhenti berjudi di tahun 2007, tepat saat Mas Happy menikah,
Keberkahan usaha tebunya terus meningkat semakin besar. Dari 8 hektar kini menjadi 20 hektar. Masya Allah. Pejuang Langit, sejak taubat dari dunia judi, hidup Mas Happy berubah total. Keberkahan datang bertubi-tubi. Usaha kebunnya maju pesat. Tapi Mas Happy tidak mau menikmati sendiri. Hasil kebun berkahnya dibagi. Salah satunya buat Pak Sukadi, sang supir setia. Pak Sukadi, ternip balisik iki. Wah. Ini mandor saya, Pak. Oh, mandor. Mandor juga sopir. Masya Allah. Antar jemput Sama kenapa? Anov. Sukadi. Wah. antar jemput pekerja. Udah berapa lama kerja sama Pak Happy? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Iya, 15 tahun. Wah, ini betah banget nih. 15 tahun itu di perkebunan tebu? Iya. Ya perkebunan tebu yang dulu awalnya nggak di perkebunan tebu. Oh, udah macam-macam juga Ya, usahanya ya? Ternak Jadi ayam itu juga. Antar itu pakan ternak itu. Wah, Giling Masya Allah. batu juga. Wah, luar biasa. Oh ya ini ya, penggiling batu ya. Ini Wah, jadi selama 15 tahun tuh udah banyak banget dong keberkahannya, Pak ya? iya banyak itu keberkahan dari Pak Evi ini ya Masya Allah bagus lah. Saya pernah diantarkan umroh. Diberangkatkan umroh sama Sepi? Iya. Sama Mas Evi. Wah, luar biasa. Hadiah yang nggak saya kira-kira itu cuma kejutan itu. Oh. Saya nggak tahu awalnya kan nggak dikasih tahu. Setelah selesai terbang itu dikasih bonus tiket umroh itu. Alhamdulillah. Saya nggak menyangka. Wah, saya kebayang sih Pak betapa senangnya pada saat itu ya. Saat itu ya. Istri saya terus pulang, saya kasih tahu istri saya langsung menangis. Wah, alhamdulillah. Jadi senangnya. Jadi udah berapa karyawan nih Mas Happy yang diberangkatkan umroh? Rencana mau 3. Mau 3 tahun ini? Baru 2. Baru 2. Baru Nanti 2. 2026 satu lagi. Ya, Insya Allah berlanjut lah. Biar kita usaha juga ada imbangannya dengan sedekah. Kita itu menyenangkan orang, biar kita disenangkan oleh Tuhan gitu aja. Nabi SAW berkata, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah Ta'ala, kecuali Allah pasti akan memberikan sesuatu sebagai pengganti yang lebih baik darinya.